Ya, foton, arti dari kata foton itu adalah fototerapi atau terapi menggunakan cahaya. Kalau saya berbicara, dua alat kita ini canggih sekali, tetapi tidak ada yang merusak atau membuat kita nggak nyaman. Yang biasanya ada pengobatan alternatif, itu biasanya orang ada nggak nyaman. Contoh, yang itu siapa nggak tahu sih akupuntur? Semua pasti tahu, ya kan? Akupuntur adalah pengobatan yang menggunakan titik akupuntur menggunakan jarum tusuk di bagian saraf-saraf tertentu kita, di mana yang membutuhkan titik pengobatan. Tetapi banyakkan orang tidak nyaman, apalagi tusuk jarumnya habis itu dijepit dengan setrum. Biasanya orang cuma sekali dua kali udah kapok. Biasanya banyakkan orang lakukan itu adalah buat terapi pada saat pasca stroke. Tangan nggak bisa bergerak, kaki nggak bisa bergerak, dia masih harus tusuk jarum. Banyak kan yang saya tanya, mereka itu nggak kuat karena apa? Sakitnya nggak kuat. Ada yang sampai jerit-jerit, bahkan begitu. Tapi kalau yang punya kita sama seperti yang tadi PNB itu, sama seperti akupuntur, tapi tidak menggunakan jarum. Sensasinya seperti itu, tetapi tidak menggunakan jarum, dan sakitnya pun tidak, ya kan? Cuman hanya kayak kesemutan-kesemutan kecil aja. Ya, tapi efektifnya sangat luar biasa. Tapi kalau yang ngomong Photon Device Pro ini adalah hanya penyinaran, lebih tidak ada rasa, cuman hangat aja. Ada yang pernah diterapi di sini di rumah sakit menggunakan terapi menggunakan cahaya? Ada yang pernah? Terapi menggunakan cahayanya, sinar aja, seperti tadi yang dipakai di lampu di sana? Belum ada ya? Radiasi. Bukan radiasi. Radiasi beda lagi. Kalau radiasi itu biasanya buat orang yang biasanya buat kemoterapi, buat orang yang kena tumor ataupun kanker. Itu radiasi, itu beda. Kalau radiasi itu tidak bisa dikerjakan oleh sembarangan orang dan nggak bisa dikerjakan oleh sembarangan tempat. Radiasi itu harus boleh dikerjakan murni pure adalah dokter, dan tidak bisa dokter sembarangan. Contoh dokter umum bisa nggak pakai itu? Nggak bisa. Itu benar-benar dokter khusus fisioterapi atau dokter radiologi itu yang baru boleh menggunakan sinar radiasi itu. Dan temboknya juga tembok dirancang khusus, ketebalannya khusus, tidak boleh bocor ke ruangan. Itu adalah radioterapi. Kalau ini beda, ini fototerapi. Kalau fototerapi ini aman, anytime mau dikerjakan di mana, tidak ada pantang apapun, kita bisa kerja di mana pun bebas. Ini adalah fototerapi. Jadi sangat aman. Ini perbedaan di situ ya. Jangan disamakan sama radiasi, itu berbeda. Dan bagi yang tidak tahu, sinar terapi itu adalah, mungkin Bapak Ibu lebih kenalnya itu namanya inkubator. Ya kan? Inkubator itu sama seperti sinar yang ada pada PDP ini, atau kita ngomong Photon Device Pro. Nah, ini saya keluarkan. Ini kebetulan sudah dipasangkan di sini. Dan di sini ada 3 cahaya. Yang pertama adalah merah. Yang kedua ini biru. Yang ketiga magenta. Magenta itu adalah campuran antara merah dan biru digabungkan, nyala dua-duanya, merah dapat, birunya dapat, tetapi jadinya warna ini. Nah, bedanya apa antara merah, biru, dan magenta? Ya, kalau merah dia berperan sama-sama meregenerasi sel. Merah meregenerasi sel, biru juga meregenerasi sel. Tapi birunya ini juga meregenerasi sel. Tapi biru ini lebih berperan, dia pertama meregenerasi sel, dia juga berperan membasmi kuman bakteri. Dan gelombangnya pendek. Gelombangnya lebih pendek. Kalau yang merah gelombangnya lebih panjang. Artinya kalau kita yang untuk mengobati yang bagian kulit-kulit aja, kita pakai biru aja. Yang masalah kulit luar, pakai biru aja. Tapi kalau untuk mengobati yang bagian internal kita, pakai merah karena gelombangnya lebih panjang. Kalau mau lebih dalam lagi, kita pakai
Magenta. Magenta gelombangnya lebih panjang lagi. Kalau kita mau mengobati di dalam sampai lebih dalam lagi, sampai ke tulang-tulang, lebih bagus pakai ini. Ya, dan ini lebih panas. Bukan artinya panas seperti panas gimana, ibarat kata kita berjemur di pagi hari sama menjemur di siang hari. Kalau siang hari ini lebih panas. Nah seperti ini. Kalau ini ditempelin di kulit, lama-lama ada bekas kayak jemur jadi hitam. Kalau pakai magenta. Kalau pakai magenta sebaiknya jangan ditempel ke kulit kita. Kasih jarak segini. Kasih jarak segini. Supaya apa? Nggak ada bekas hitam. Kalau ditempelin langsung ke sini, nanti jangan heran kalau ada bekas hitam. Apalagi bagian muka ataupun perut. Biasanya akan tidak nyaman. Karena yang warna birunya itu sangat bagus buat perawatan kecantikan. Untuk mengencangkan muka kita, untuk menimbulkan kolagen, untuk membasmi jerawat itu semua bagus buat yang pakai yang biru. Tapi jangan ditempelin di muka, dikasih jarak segini. Itu udah oke banget. Apalagi magenta. Makanya kenapa kita selalu memakai holder. Ini holder kenapa kita pakai? Supaya nyaman. Contoh nih, saya mau pakai alat nih di rumah. Contoh, saya mau terapi di rumah supaya nggak capek. Saya tempelin di kepala saya begini. Ya kan? Sambil kita mau main handphone, ibarat kata kita berjemur. Enak. Kita mau belokin kemana? Saya mau belokinnya di perut saya, boleh. Ini kan bisa. Ini kan holder ini holdernya edisional di luar. Boleh kita begini untuk terapi di bagian jantung. Mau di belakang tinggal belokin di belakang. Enak. Mau tiduran boleh. Contoh kita mau treatment anak kita yang lagi tidur, nggak apa-apa. Dia sambil tidur kita sinarin aja, kayak berjemur gitu. Ya, ini sangat efektif. Jadi nggak ada pantang. Dan kita lihat efektifnya ya. Ini diabetes, ini yang kecil. Nanti saya lihat yang gedenya. Luka operasi. Kalau luka operasi yang susah kering, jemurin aja. Walaupun masih perban, nggak masalah. Biasanya baru bisa buka perban, balik ke dokter lagi seminggu biasanya. Ini seminggu ini begitu buka, dokter pasti kaget. Kok cepat banget kering? Itu sudah beberapa kasus yang kita tanganin. Orang yang tidak memakai ini sama yang pakai ini beda. Saudara saya habis operasi batu empedu, 2 minggu buka masih basah. Yang di Poris ada kenalan saya dari gereja, dia punya jemaat, anaknya umur 20 tahun kalau tidak salah, operasi usus buntu, seminggu cuman disinarin 3 kali. Seminggu dia baru buka, tapi sinarin cuma 3 kali, langsung kering. Dokternya kaget, cepat banget kering, dia bilang gitu. Nah itulah perbedaan orang yang dipakai ini sama nggak pakai ini. Walaupun lagi diperban, sinar tetap tembus. Kepala kita ini ada batok kelapa aja, kepala aja tetap aja tembus. Jadi ini sangat ajaib sekali, nggak ada efek samping ya. Sama hiperplasia, pembengkakan di bagian payudara ataupun yang ada tumor, itu sangat efektif sekali kita basmi dengan menggunakan sinar magenta. Termasuk radang prostat, ini sekarang banyak sekali nih. Banyak sekali yang saya dengar sekarang mengalami masalah prostat. Salah satu adalah Bapak Ibu kenal jaksa, kepala jaksa yang sudah bintang 3, namanya Pak Dedi. Dia bertugas di kejaksaan di Jakarta Selatan, di Majestic, gedung yang paling tinggi, dia pimpinannya, namanya Pak Dedi. Beliau ini mengalami pembengkakan prostat yang harus dioperasi, termasuk migrain, termasuk lemah syahwat. Tersembuhkan Pak, hanya menggunakan 2 alat ini. Istrinya terapinya pakai tangan, yang pakai PMD, sarung tangan, bagian paha, terus disinarin di selangkangan. 1,5 bulan selesai semua penyakitnya dia. Kemana-mana dia bercerita, Pak Dedi cukup baik orangnya, saya berkawan baik dengan saya. Dia sampai sekarang bintang 3, kalau dia kemana-mana selalu dikawal, dijemput. Dia bertugas di luar kota mana, datang wali kota, gubernur jemput dia itu. Menyiapkan, karena apa? Pangkat
dia tinggi sekali, ya. Tapi dia menggunakan alat ini sembuh, dan dia memberikan kesaksian di mana-mana. Bagaimana dia bisa sembuh hanya menggunakan produk Fohoway ini. Terus bagian yang nyeri tubuh, mungkin saraf kejepit, kerusakan tulang rawan, biasanya ibu-ibu yang biasanya sakit lutut itu kebanyakan akan apa? Pelumasnya sudah mulai berkurang, gesekan-gesekan tulang ini sudah mulai panas, sakit, nyeri. Nah, kenapa kita ajaib pakai ini bisa? Kan saya bilang dia meregenerasi sel, termasuk sel tulang diregenerasi. Kalau sel tulangnya sudah regenerasi, diperbaiki, otomatis produksi minyaknya itu sudah ada, jadi bisa diperbaiki sampai ke tulang-tulang. Ya, apalagi yang pasca stroke. Asal kalau pasca stroke itu biasanya masalahnya di mana? Ada kenapa orang stroke cepat pulih, ada yang lama pulih. Setelah saya belajar di anatomi tubuh manusia, ternyata tubuh manusia kita tuh sanggup memperbaiki diri kita sendiri sebetulnya, ya kan? Cuman setiap organ-organ tubuh kita itu beda-beda. Ada yang cepat regenerasi sel, ada yang lama. Yang paling cepat tuh usus, Pak, hanya 5 hari dia bisa perbaiki diri sendiri. Yang paling lama itu justru otak. Otak itu butuh waktu untuk meregenerasi sel otak atau memperbaiki diri sendiri, butuh waktu itu paling cepat 20 tahun sampai 30 tahun. Kalau kita mengandalkan dia ngobati sendiri, ya masa sih orang mau stroke sampai 20 tahun, bukan nggak mungkin. Nah, kita butuhlah alat ini, bagaimana dia mempercepat pemulihan. Makanya kalau orang yang terjadi stroke, segera kita itu jemur di bagian kepalanya menggunakan ini. Kalau dia lumpuhnya di kiri, berarti kena di kanan, kita jemur di kanan. Kalau dia lumpuhnya di kanan, berarti kita jemurnya di bagian kiri. Terus dilakukan itu. Bantuan daripada PMD ini adalah untuk merileks atau menstimulus bagian anggota kaki dia yang memang kaku, keras. Biasanya kalau orang yang sudah mulai lumpuh, biasanya tangan kakinya udah nggak bisa digerakin. Tapi kalau kita stimulus saraf-sarafnya menggunakan TENS daripada PMD, dia akan lemas, dia akan bisa lentur. Kalau sudah dilenturkan, saraf-saraf otaknya sudah diperbaiki, saraf otak kita akan, saraf motoriknya akan diperbaiki, dia akan memerintahkan anggotanya untuk bergerak. Kalau kita pengen bergerak kemanapun, kan digerakin oleh otak kita kan. Nah, biasanya kalau dia sudah rusak, dia sudah nggak sanggup memerintah anggota tubuhnya untuk bergerak seperti itu. Makanya kita butuh bantuan daripada penyinaran. Kenapa sekarang pakai ini? Karena sekarang banyak orang sadar tidak ingin minum obat-obat daripada yang chemical karena berbahaya. Mungkin saat itu dia bisa menyembuhkan bagian sakit di sini, tapi efek panjang daripada obat itu akan menyebabkan penyakit yang lain. Apalagi kalau orang yang sudah sakit jantung, udah operasi, harus minum obat seumur hidup, kan lebih ngeri. Efek dari jangka panjangnya itulah yang menyebabkan sakit. Saya punya saudara sepupu saya begitu. Dia stroke 9 tahun yang lalu, dikasih obat selama 9 tahun, dia minum terus, 1 kantong plastik kali ada, dia minum terus. Tahun kemarin meninggal, gara-garanya apa? Ternyata seluruh organnya pada rusak. Seluruh organnya pada rusak pada saat dia masuk ICU. Kenapa? Istrinya ngomong, ya kebanyakan obat yang dia minum, dia bilang. Itu yang terjadi. Makanya saya bilang, Fohoway sekarang sudah bisa menciptakan produk ini, saya cukup berterima kasih. Itu ada satu, Fohoway ini dia menciptakan produk, dia mempunyai dokter yang khusus, bukan dokter ya, profesional, seorang profesor yang menciptakan produk-produk ini untuk guna membuat kita terhindar daripada penyakit-penyakit seperti itu. Ya. Kayaknya AC-nya mati ya? Kayaknya ya, kurang. Ya. Setahu saya AC-nya mati. Coba